Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahma Alia dengan NIM 24420321190. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan membahas 2 hadis tentang anjuran menuntut ilmu. Sebelum masuk ke pembahasan nih teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berpikir sebentar nih, sebagai mahasiswa khususnya seperti saya nih, mahasiswa pendidikan agama Islam maupun mahasiswa yang lainnya nih. Hampir setiap hari kita pasti bertemu dengan tugas presentasi atau membuat makalah atau membaca buku. Kadang kita tuh kan merasa diri kita tuh lelah, bosan, sampai mungkin pernah di dalam hati tuh kayak, sebenarnya ini semua untuk apa sih? Jadi teman-teman semua, ternyata nih dalam Islam setiap yang kita usahakan untuk mencari ilmu itu memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun memberikan motivasi melalui hadis-hadis beliau tentang keutamaan menuntut ilmu, teman-teman. Jadi belajar itu bukan hanya untuk mengejar nilai yang bagus atau sekadar lulus kuliah gitu, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah. Pada kesempatan kali ini saya memiliki 2 hadis nih. Nah, hadis pertama, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah permudah baginya jalan menuju surga. Hadis ini memiliki makna yang sangat mendalam. Yang dimaksud menempuh jalan tadi itu bukan hanya berjalan kaki menuju tempat belajar, tetapi juga itu adalah bentuk usaha untuk menuntut ilmu. Misalnya nih, kayak kita sebagai mahasiswa datang ke kampus mengikuti perkuliahan, lalu membaca buku, berdiskusi dengan teman-teman ataupun dengan dosen. Nah, itu tuh yang kita lakukan saat ini tuh itu termasuk ibadah. Nah, semua usaha tersebut akan bernilai ibadah apabila kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu selain itu hadis ini juga bertujuan mengajarkan untuk kita menuntut ilmu itu bukan hanya untuk mendapatkan ijazah atau mendapatkan pekerjaan suatu hari nanti. Nah, akan tetapi ilmu yang kita dapatkan dapat kita sebarkan kembali kepada peserta didik ataupun masyarakat ataupun keluarga kita yang bermanfaat bagi mereka semua. Itulah gunanya untuk menuntut ilmu, teman-teman. Jadi semakin kita bersungguh-sungguh belajar, maka semakin banyak pula manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Nah, dari hadis yang pertama tadi, intinya memberikan motivasi kepada kita agar jangan mudah menyerah dalam belajar, karena setiap langkah yang kita tempuh untuk menuntut ilmu itu, maka akan bernilai pahala dan menjadi salah satu jalan yang Allah mudahkan menuju surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Pasti semuanya ingin masuk surga. Nah, lalu nih ada lagi hadis satunya. Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Nabi Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh. Makna hadis ini, teman-teman, bahwa setelah seseorang meninggal dunia, pada dasarnya tidak bisa lagi menambah amalnya. Namun ada 3 amalan nih yang pahalanya akan tetap mengalir walaupun ia sudah meninggal dunia.
jadi amalan yang sangat bermanfaat walaupun orang itu sudah meninggal dunia, maka pahala itu akan terus mengalir walaupun orang itu sudah meninggal. Contohnya nih, seorang guru mengajarkan kepada anak muridnya cara membaca Al-Quran. Lalu anak murid itu mempraktikkan dan mengajarkannya lagi kepada orang lain. Nah, selama ilmu tersebut terus diamalkan, maka pahala akan terus mengalir kepada guru yang pertama mengajarkannya tadi. Makanya itulah pahala yang akan mengalir walaupun orang itu sudah meninggal. Nah, bagi kita mahasiswa yang sebagai mahasiswa saat ini ataupun yang masih sekolah, kita bisa mengajarkan kepada teman kita atau keluarga kita yang belum tahu menjadi tahu. Maka selama amalan itu terus dijalankan, maka pahala akan terus mengalir hingga walaupun orang itu meninggal dunia. Dengan begitu, contoh nih profesi guru yang tadi kan yang mengajarkan anaknya membaca Al-Quran. Nah, jadi profesi guru itu bukan hanya sebagai pekerjaan, tetapi juga sebagai ladang amal jariah yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah meninggal dunia. Nah, jadi teman-teman, itulah dua hadis yang dapat saya sampaikan sebagai penutup. Kedua hadis ini saling melengkapi. Hadis yang pertama mengajarkan bahwa proses ilmu itu jalan menuju surga. Sedangkan hadis yang kedua itu mengajarkan ilmu yang kita miliki, bahwasanya ilmu yang kita miliki itu harus dimanfaatkan dan diajarkan kepada orang lain agar amal kita tidak terputus dan selalu bermanfaat bagi orang lain. Jadi sebagai mahasiswa itu tidak boleh hanya mengejar nilai, hanya mengejar gelar saja. Kita harus belajar bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari selama perkuliahan, lalu menyebarkannya kepada orang lain agar membawa manfaat yang lebih luas. Jadi semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah dalam mencari ilmu, diberi ilmu yang bermanfaat, dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sekian pembahasan dua hadis dari saya tentang anjuran untuk menuntut ilmu. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.